Kita lanjutkan lagi alur cerita anime Tsukigami Chibiku Isekai Dojo episode terbaru. Jika mau menonton episode sebelumnya, silakan klik kartu di atas ini atau bisa cari dari playlist channel ini. Yo, mari kita mulai aja ceritanya. Makoto dan Tomoe terlebih dahulu mendatangi asrama siswa yang dijaga Mio dan Shiki. Para siswa tampak kelelahan, baik itu fisik maupun mental dan tampak murung. Hal itu disebabkan banyak varian monster yang muncul di antara mereka hingga terjadi keributan besar. Sekarang, mereka semua mulai saling mengawasi dan tidak mau kembali ke kamar mereka. Makoto pergi ke kamar para muridnya. Berbeda dengan para siswa lain, para murid Makoto terlihat tenang-tenang saja. Malahan setelah Makoto memberitahu situasi di kota di mana varian monsternya belum berkurang dan bantuan dari berbagai negara belum sampai, membuat mereka ingin membantu yang dimulai dari Jin. Setelah itu diikuti para murid lainnya. Tapi lagi-lagi Makoto menolak mereka. Makoto sampai memprovokasi mereka kalau itu tindakan bunuh diri. Meski begitu, mereka tetap mau bertarung. Makoto menjelaskan bahwa dia sudah disuruh Capsek pergi ke tempat guild pedagang di timur laut. Jika sewaktu dia pergi, tempat ini diserang atau varian monster kembali muncul di antara para siswa, semua yang ada di sini akan terbunuh. Mendengar itu, mereka merenung dan akhirnya mereka memilih tinggal di sini melindungi tempat ini. Diam-diam Makoto meminta Eris dan Aqua melindungi tempat ini. Makoto dan pelayannya berjalan di tengah kota yang dipenuhi varian monster. Tapi bagi mereka, varian itu mudah dikalahkan hanya dalam sekali serangan. Sampailah mereka di depan guild pedagang. Di depan ada Lizardman yang Makoto minta untuk menjaga Lisa dan Rembrandt. Untuk awalan, Makoto meminta Mio agar tidak berbuat macam-macam pada perwakilan guild pedagang. Di dalam Rembrandt memeluk Makoto. Tindakannya ini hanya untuk bertanya mengenai putrinya. Makoto memberitahu dia telah mengutus orang yang bisa diandalkan untuk mengikuti mereka diam-diam. Zara menyapa Makoto. Para pelayan Makoto langsung menatap Zara dengan tajam. Makoto pun serasa mual mendengar suara Zara. Bagi Makoto, Zara orang yang merepotkan kedua setelah Dewi Bug. Pertama Zara menanyakan kondisi toko Makoto. Makoto memberitahu tokonya hancur, namun semua staf dan barangnya tidak apa-apa. Makoto pun jadi heran mendengarnya. Zara terlihat berbeda dengan yang sebelumnya. Hal itu dikarenakan dua Lizardman yang ditugaskan Makoto untuk menjaga Rembrandt telah melindungi Zara dan tempat ini. Zara mengatakan dia tidak menyangka Makoto bisa menaklukkan monster seperti itu. Makoto menceritakan dalam perjalanan dia melihat penjarahan banyak terjadi. Jadi Makoto menanyakan apa yang guild pedagang lakukan. Zara mengatakan guild pedagang tidak berdaya mengatasi karena pasukannya tidak mencukupi. Rembrandt mengatakan semua itu bisa diatasi oleh Kuzunoha. Karena Zara enggan meminta bantuan secara langsung pada Makoto, akhirnya Rembrandt yang membantu. Rembrandt memberitahu Makoto kondisi guild pedagang sekarang mengenaskan. Meski Zara termasuk cukup baik, tapi kerugian yang didapat pedagang lain sangat besar. Karenanya banyak pedagang yang menderita sakit jiwa. Makoto mengatakan pihaknya akan mengambil ahli wilayah ini. Tapi kalau bisa Makoto meminta panggil tentara bayaran pribadi untuk datang ke sini. Mendengar hal itu, Rembrandt sudah menduga situasi ini belum menjadi ancaman buat Makoto. Makoto pun memberitahu kalau di jalan dia sudah menangani sekitar 15 varian monster. Makoto mendeteksi varian di sekitar sini, lalu mengabarkan di sini ada 9 lagi. Selain itu, Makoto memberitahu informasi kalau Akademi sudah menemukan keberadaan lokasi alat yang menyebabkan terjadinya mutasi manusia menjadi varian monster. Maka dari itu, Makoto meminta pihak Zara untuk menarik pasukannya kembali. Untuk detail lebih lanjut, Makoto meminta Tomoe memberitahukannya ke Zara. Sementara itu, Mio tampak masih marah sama Zara.
Makoto, Mio, dan Shiki pergi keluar untuk menghabisi varian yang tersisa di sekitar sini. Makoto mengadakan persaingan di mana siapa yang lebih banyak membunuh akan dia turuti satu permintaannya. Tentunya itu langsung membuat Mio dan Shiki bersemangat dan membara. Kembali ke tempat Zara. Selain menceritakan kehebatan Makoto, Rembrandt juga memberitahukan tentang kelompok Makoto. Salah satunya adalah wanita pemberani Tomoe yang levelnya lebih dari 1500. Gadis berambut hitam Mio jauh melampaui level 1500 dan pengikut lainnya Shiki kemungkinan besar levelnya tinggi juga. Zara dibuat berkeringat dingin dan gemetar. Tidak hanya itu, dia memikirkan 50 tentara bayaran miliknya hanya mampu mengalahkan 4 varian dalam 3 hari. Sementara pihak Kuzunoha bisa mengalahkan 15 sambil berjalan ke sini seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal dia menganggap Makoto hanya bocah yang naif yang tidak tahu akan pengetahuan dasar berbisnis. Zara pun jadi penasaran siapa Makoto sebenarnya. Di sisi lain, Zara masih kesal sama Makoto sebab Makoto tidak menentukan harga berdasarkan pasar, barang bagus dia jual murah. Rembrandt mengatakan justru itulah dasar berbisnis. Salah satu alasan Zara menganggap Makoto naif dikarenakan Makoto terlihat bersih, sedangkan seorang pedagang itu sebenarnya kotor, yang menggunakan uang untuk mengendalikan dan membunuh orang demi kepentingan pribadi. Jadi berbisnis bagi seorang pedagang bukanlah sebuah cita-cita, melainkan sebuah kenyataan. Rembrandt setuju dengan pemikiran Zara, akan tetapi sudah banyak yang bisa berbisnis baik dengan perusahaan Kuzunoha setelah mengetahui kehebatannya. Kehebatan yang dimaksud Zara mengarah ke kekuatan. Untuk itu dia mengatakan tidak boleh menggunakan kekerasan untuk memaksakan berbisnis. Perbuatan seperti itu akan segera mendapat sanksi dari Dewi. Rembrandt santai menanggapinya, malahan dia bertaruh kalau sanksi itu tidak akan datang. Oleh karena itu, apapun yang orang lain katakan, dia tidak akan pernah berhenti mendukung perusahaan Kuzunoha. Bagi Rembrandt, Makoto terlihat sedang beruntukkan kerangka bisnis dan membangun organisasi untuk menghilangkan penyakit dan kutukan dari dunia. Untuk itulah Rembrandt ingin bergabung dengan tujuan Makoto itu. Menurut pemikiran Zara, itu terlihat ingin mengkhianati manusia, lebih tepatnya ingin mengkhianati Dewi. 金こそ市場、儲けこそ正義なら何かを裏切るのも商売のうちだろう? Perkata Rembrandt itu memang menguntungkan di situasi ini, di mana bisa mendapat uang dari medan perang. Tapi dia dan Zara sama-sama tidak akan pernah memanfaatkan perang untuk mendapatkan uang, karena Zara jadi sendirian akibat perang. Sedangkan Rembrandt kehilangan kakak dan iparnya. Rembrandt mengajak kapan-kapan kunjungi Shige untuk melihat-lihat agar pikiran Zara berubah. Rembrandt akan meminta putrinya menjadi pemandu. Zara langsung berpikir itu Sif. Dia pun mengatakan Sif tumbuh menjadi sangat cantik. Rupanya sewaktu muda Zara menyukai Lisa dan Sif membuatnya teringat dengan Lisa sewaktu muda. Karena itu Rembrandt jadi marah. Sementara itu di sisi Makoto telah menghabisi varian di Timur Laut Akademi. Shiki memberitahu Makoto bahwa pihak akademi selanjutnya meminta mengurusi wilayah barat laut, wilayah di mana terdapat banyak orang kaya. Tomoe datang telah menyelesaikan tugasnya. Tomoe memberitahukan Zara memberikannya makanan, air, dan selimut untuk dikirimkan ke semua orang atas nama perusahaan Kuzunoha. Kemudian Tomoe melihat Mio tampak senang. Tomoe menanyakan ada apa gerangan. Makoto memberitahu dia membiarkan Shiki dan Mio memainkan permainan kecil. Siapa yang membunuh varian paling banyak? Dilihat dari ekspresi Mio, Tomoe yakin Mio lah pemenangnya. Makoto menambahkan kalau dia akan menuruti satu permintaan pemenangnya. Lantas Tomoe langsung terkejut. Tomoe tidak ingin menerimanya. Dia meminta Makoto dengarkan permintaannya juga. Makoto mengajak kembali bekerja seakan memutus pembicaraan. Memikirkan wilayah barat laut, Makoto baru ingat kalau sudah ada Mondo dan Lime di sana. Berpindah ke barat laut Akademi. Di sana, Mondo dan Lime membunuh varian monster. Mondo membanting varian sebesar itu layaknya pemain Smackdown. Kemudian menggunakan jurus spesialnya yang disebut hukuman pohon. Sebagai informasi, Mondo adalah Forest Oni yang dianggap sebagai salah satu nenek moyang peri.
Mondo dan Lime sudah mengalahkan 8 varian, membuat semuanya menjadi pohon. Lime mengabarkan rombongan tuan muda sedang menuju kemari. Mondo merasa tidak enak bertemu Makoto, soalnya muridnya Aqua dan Iris telah banyak merepotkan Makoto. Lime mengatakan Makoto tidak akan memperdulikannya. Kemudian muncul varian yang lebih besar dari yang lain. Sementara itu, di asrama siswa, Capsek marah kepada murid Makoto yang dia anggap bersantai di sini. Dia hanya memarahi murid Makoto, murid yang lain tidak. Capsek maunya murid Makoto pergi dan bantu pasukan ekspedisi. Bahkan sampai mengatakan tindakan murid Makoto tidak pantas disebut murid akademi. Pak Capsek ini benar-benar senak jidatnya saja, padahal selama Shiki dan Mio tidak ada. Merekalah yang telah mengambil pekerjaan sebagai pengganti Mio dan Shiki. Erisnya lagi berjaga di atap mendengarnya. Aqua menanyakan apa yang harus kita lakukan. Tuan muda memerintahkan untuk melindungi mereka. Eris tertawa. Dia mengatakan ada sebuah ide, yaitu menggunakan jurus andalan itu. Akhirnya mereka menggunakan pakaian untuk melakukan sihir itu. Sebenarnya Aqua tidak mau melakukannya karena tidak ingin merasakan rasa malu lagi. Tapi dia terpaksa melakukannya. Setelah diyakini Eris kalau tidak melindungi muridnya, Wakasama akan marah. Sebenarnya sihir ini tidak perlu membuat tarian aneh. Itu hanya tipuan dari Eris saja. Eris hanya ingin bersenang-senang. Namun karena sihir ini mereka semua yang berada di asrama siswa terkurung di dalamnya, termasuk Eris dan Aqua. Mondo yang melihat ulah muridnya langsung bersujud pada Makoto, meminta maaf atas perbuatan Eris dan Aqua. Makoto mengatakan Mondo tidak perlu bertanggung jawab begini. Dari info Shiki, di asrama masih ada persediaan makanan untuk beberapa hari. Lalu Makoto menanyakan ke bawahannya apa yang harus dilakukan pada cangkang penghalang buatan Eris dan Aqua. Mio mengatakan, biarkan saja, lagian barangnya sangat keras, merepotkan, dan tidak enak pula. Shiki juga berpendapat untuk membiarkannya saja, sebab dilihat dari kondisinya, Capsek kemungkinan akan menyuruh para murid untuk pergi bertarung. Makoto juga setuju, dia nanti akan bertanya alasan kenapa Eris dan Aqua melakukannya. Tomoe memberitahu dia besok akan terus menyelamatkan kawasan yang tersisa dan membagikan barang. Tomoe belum tahu negara mana yang akan mengantar barang dan pasukan dahulu ke sini. Tapi yang jelas, asalkan melakukan serah terima tugas, maka semua akan selesai. Shiki memberitahu dengan begitu manusia akan menyadari kenyataan bahwa mereka sedang berperang dengan iblis. Pihak akademi memang melarang mengungkapkannya, tapi Shiki melakukan sesuatu mengenai itu. Menurut Mio, besok manusia akan menyadarinya. Makoto khawatir jika manusia mengetahui ini perbuatan iblis, maka perusahaan Kuzunoha yang dirumorkan berhubungan dengan iblis akan terkena dampaknya. Tomoe dengan pede mengatakan tidak akan ada lagi yang mempercayai rumor itu, karena kita telah berusaha sekuat tenaga membantu warga untuk mengungsi dan pasti dianggap pahlawan yang telah banyak mengalahkan varian. Setelah itu Makoto mendatangi Eris dan Aqua, menanyakan alasan mereka membuat sihir penghalang ini. Makoto pada dasarnya sudah tahu ini pasti berawal dari Eris. Eris pun mengakuinya. Aqua menanyakan bagaimana cara Makoto memasuki penghalang ini. Eris rupanya sudah menyadarinya, yaitu dengan lewat bawah tanah. Eris melapor, dia menunjuk ke kawasan rumah mewah. Di sana ada orang yang mengumpulkan varian menggunakan alat, jadi itu bisa membuat orang kaya terbunuh. Sebelum pergi lagi, Makoto menanyakan apakah mereka ingin keluar dari sini. Eris dan Aqua merinding. Mereka tahu akan dimarahi oleh Mondo. Setelah sampai di luar, di tempat yang tidak jauh dari penghalang sangkar, Makoto dipanggil oleh Sairitz. Sairitz menduga kekuatan yang digunakan Makoto dalam situasi ini hanyalah sebagian kecil saja. Sairitz meminta Makoto atas permintaan Limia, Laurel, dan Gritonia agar Makoto memulihkan telepati. Sebagai gantinya, mereka tidak akan mengungkit nama perusahaan Kuzunoha. Sebenarnya, Makoto bisa saja langsung memulihkan jika dia mau. Di tempat yang tidak jauh dari sana, Ruth memperhatikan penghalang yang dibuat Eris dan Aqua. Ruth memuji penghalangnya. Tomoe merasa senang melihat seorang Ruth terkesan dengan penghalang ini.
Tomoe memberitahu masalah ini hanya tinggal membereskan sisa yang merepotkan. Sisa yang merepotkan itu sengaja tidak dia beritahukan pada Makoto, karena Tomoe berpikir itu akan berakibat buruk pada Makoto. Salah satunya yang dibilang sisa merepotkan adalah orang yang mengendalikan varian. Tomoe menandai orang itu bekerja sama dengan iblis. Selain Tomoe yang akan membereskan sendiri, Mio juga akan membereskan ras iblis yang bergerak diam-diam serta para komplotannya malam ini. Makoto menghubungi Tomoe lewat telepati, menanyakan apakah tidak apa-apa memperbaiki telepati di kota ini. Tomoe pun memperbolehkannya. Setelah Ruth mendengar pertanyaan Makoto dari Tomoe, Ruth tampak menyembunyikan sesuatu. Tomoe menyadarinya, jadi dia bertanya. Ruth mengatakan Tomoe akan tahu setelah telepatinya dipulihkan. Tembakan sihir panah Makoto seperti kembang api tadi menembus tubuh orang-orang di kota tanpa terkecuali tubuh Ruth dan Tomoe. Dengan ini, komunikasi lewat telepati bisa digunakan kembali. Ruth merasa kasihan dengan ras iblis. Ras iblis membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi Makoto dengan satu kali tembakan ke langit dapat menghancurkan apa yang mereka buat. Di pengungsian bawah tanah, setelah komunikasi dipulihkan, Putri Lily dan Raja Limia mendapat situasi darurat. Ibu kota kerajaan Limia dan kekaisaran Gritonia diserang oleh iblis. Kabarnya ras iblis menyerang dari berbagai arah secara bersamaan. Sekarang hampir mendekati ibu kota. Mereka pun jadi menyadari kalau keributan di Rosgar hanyalah jebakan. Dan berarti perusahaan Kuzunoha yang memperbaiki telepati bukanlah mata-mata ras iblis. Mereka jadi ingin meminta perusahaan Kuzunoha untuk mengirim mereka kembali ke negara mereka lewat teleportasi. Makoto dan bawahannya datang melihat situasi yang tegang. Perwakilan ketiga negara menghampirinya. Kuzunoha, 話がある。とても大事な話です。